Jadi itu dia habis coba benerin di pasar baru. Ini baru tahu nih kalau di sini sensornya. Enggak tahu di sekarang sih lagi aman nih. Enggak tahu nanti. Jadi nggak perlu dibongkar-bongkar dulu. Kita makan bakmi ayam. Selamat makan. Siap-siap mandi. Habis ini kita balik ke Kalimalang. Sebelum itu ganti oli mobil dulu. Ya biasalah. Kalau udah punya mobil melihara mobil motor pasti itu sama aja. Kita punya istri baru karena berbiaya. Dan Kamis nanti ada event untuk foto ulang tahun dewasa. Jadi kita pulang dulu. Rabu balik ke sini lagi karena acara di Kelapa Gading. Let's go. Oke, ganti oli dulu. Di olinya Shell Austra. Iya, WhatsApp teman-teman. Gua tadi ketiduran dari sore, anjrit, baru bangun tuh udah malam lah. Ada 4 jam gua tidur siang tadi. Nggak tahu nih malam agak susah tidur atau enggak. Jadi kita mulai editing semuanya. And apa ya? Jadi kita prepare aja untuk hari Kamis nanti kira-kira kayak kemana. Kita selesaiin dulu semua editingnya. Oke, udah sampai tempatnya. Udah sampai tempatnya. Ini tinggal setting acara. Lighting udah di setting semua. Dan tinggal tunggu momen acaranya dimulai. Oke, udah sampai rumah, harap berantakan banget. Lumayan lah tadi kerja berapa jam untuk photoshoot ulang tahun si kakaknya. Dan sekarang seperti biasa gue pindahin file dulu ke Mac dulu ya, biar nggak hilang. Oke, sampai ketemu besok. Halo, gimana kabarnya semua? Dari kemarin udah banyak hasil foto klien yang diedit. Ya mungkin tipe klien begitu ya, maksudnya kayak nggak ada yang nunjukin kayak excited atau apa gitu. Gue selalu dapet feedback kecuali yang acara ulang tahun anak teman gue gitu. Ya mungkin gue karena ngaruh ngasih bintang sama apa Virgo tuh gue kayak butuh pengakuan kayak gitu. Jadi tapi emang sih kalau klien yang nggak ke studio, nggak berhubungan lama tuh kayak ya tuh kayak masih beli putus gitu. Nah itu yang lagi gue ganti satu persatu sampai gue dapet ntar klien yang benar kolega banget gitu. Nah dan good news, besok 25 Desember ya, malamnya tepat malam Natal. Selamat Natal buat semua yang merayakan, semoga ada Natal menyertai kita semua gitu ya. Nah besok 25 Desember, itu gue lupa kalau besok tuh hari libur, 25 Desember. Besok ada perdana sesi photoshoot gue di studio. Bismillah lancar semua. Habis itu akan ada lagi, karena bukan foto studio, biasa kan yang jadi objek itu belum mantan istri sih. Istri gue gitu ya, jadi objek buat latihan. Sekarang besok ada pasangan graduation gitu lah. Tapi udah mulai banyak juga sih nanya di Google yang
senang aja gue. Jadi ternyata keseruannya besok. Happy Saturday night. Hari ini hujan terus. Okay, it's morning and it's Christmas morning Eve. Selamat Natal buat semuanya yang merayakan. Gue baru bangun sekarang jam 6 pagi. Nanti mau ada sesi pemotretan jam 10. Gue lupa kalau itu apa Christmas Day ya. Cuman nggak apa-apa sih kan gue merayakan tapi kan nggak ada ke acara kemana-mana kayak gitu. Ya udah, mudah-mudahan nanti sukses segala macam. Tunggu kabarnya orangnya datang. Bisa dilihat studio udah on set, AC udah nyala semua. Tinggal nunggu aja kliennya datang. Oke, kita lihat di pasangan gitu deh, pasangan yang baru lulus wisuda gitu. Ini sih keseruannya gimana? Diana Bakery. Sedikit lah. Kurang naik. Oke. Jadi di minggu yang lucu ini, seminggu ini yang banyak cerita seru sih. Tahu nih kayaknya gue mulai ada feel lagi sama orang lain sih. Gue pikir kejadian ulah istri gue tuh ngebuat gue kayak bakal bikin kaku gitu sama perempuan, ternyata ya masuk ke perempuan sih, soal basicnya kita kan normal gitu, jadinya kayak ya kayaknya boleh sih kalau emang dia jodoh gue, kita bertemu dikasih jalan gitu kan. Tapi emang gue tuh lebih milihnya tuh kayak kalau emang harus deket, gue maunya sama orang yang punya anak sih, alias janda. Kenapa? Karena tapi janda yang bener ya, maksudnya bukan janda itu buruk, enggak, maksudnya tuh yang kalau udah nikah ya udah kayak gitu, nikah gitu, fokus ke keluarga kayak gitu. Kenapa gue mau sama janda yang udah punya anak? Karena gue udah gak mau nambah anak lagi. Itu aja sih alasannya, gak ada yang lain. Karena bagi gue udah cukup lah gitu. Takutnya kalau yang masih single kan pasti mereka masih mempunyai keturunan atau lain kayak gitu. Kayak gue laku aja anjir, milih-milih. Ya apa ini kasih terbaik aja sama Tuhan deh. Ya udah, ntar lagi siap-siap lah. Kayaknya mau datang jam 10 sih katanya. Kita lihat aja on time apa enggak lagi. Hari ini nggak kemana-mana, fotonya studio session aja. Soalnya gue lupa kalau sekarang tuh libur Natal, karena tiap hari bagi gue hari libur kerjanya gini. Dan apa namanya? Jadi sekarang fotonya di studio aja. Habis itu free. Oke, let's go. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Guys, jangan ini samping, body samping, gini, sudah gini, sini. Agak dari bawah, ke bawah dikit, ke bawah. Nah, di sini mata tajam ke lensa gue. Ya. Oke, 1, 2, 3. Thank you. Lihat ke bawah dulu. 1, 2, 3. Lihat ke kamera. Tahan, diam, tahan. 1, 2, 3. Lihat kak. Pakai dulu. Oke, photoshootnya udah selesai. Gue nggak ada video yang dari kamera mirrorless sih. Nanti paling yang dari handphone aja gue masukin buat dibikin di vlog gue. Agak lama selesai foto, kenapa ya? Karena lama nggak di ruangan AC terlalu dingin terus beraktivitas kayak gitu kali. Ada usia juga kayak ini. Habis gimana? Mau lari hujan terus. Ya udah, kita lihat aja hari ini kita kemana. Nggak tahu sih, belum ada planning kemana-mana soalnya. Oh pagi, biasa baru bangun. Kaget, sekarang upload sampah jadi cepet bolak-balik karena sempat kemarin tuh full semingguan dia nggak bekerja karena jalan itu ditutup karena lagi perbaikan jalan. Gue kayak lagi mau nunggu bubur ayam atau lontong sayur untuk sarapan pagi. Habis itu kita ya di foto studio kemarin, foto wisudanya si Sakti dan pacarnya. Habis itu besok deh baru kita ke rumah nyokap, mengunjungi nyokap. Jangan pas lagi ada rezeki nyokap dilupain. Selagi orang tua masih ada. Kasihan soalnya adikku juga ada ngekos. Gue tinggal di rumah. Maksudnya gue tinggal sendirian di rumah. Nyokap bokap ya tinggal berdua aja sekarang di sana gitu. Besok kita berkunjung ke rumahnya. Ada kalau jadi apa lah ya. Oh satu lagi gue lupa. Hari ini atau besok gue mau bolongin kuping gue ini.
Karena nanggung kalau cuma dari titik-titik doang kurang bersih sih menurut gue, jadinya kayak gimana gitu. Jadi kemarin pas lagi ada istri nggak diizinin gue turutin. Sekarang I'm free. Sambil sarapan ya brother, bubur ayam lewat beli, gue males keluar dan males masak nasi dulu. Oh iya, kalau misalnya di video-video gue lagi kayak gue udah nggak terlalu peduli sama rumah tangga gue lagi, kayaknya sepertinya iya deh, rumah tangga ya, bukan anak-anak. Kalau anak-anak tetap gue kangen. Terus gue baru lihat-lihat video-videonya tuh sekarang tuh baru selesai, terus gue baru lihat-lihat semua, anjir gue down banget ya kemarin ya kayak gitu. Nah kalau sekarang sih alhamdulillah ya udah sangat mending. Dan tadinya gue tuh punya banyak strategi untuk ngambil anak gue gitu, ngambil dari ibunya, tapi gue mikir lama-lama ya pas udah tenang segala macem, gue nemenin sambil makan ya, gue nemenin dia lahiran men. Walaupun setiap malamnya pasti gue disuruh pulang sama dia, karena kan tahu kan kalau lahirannya sesar gitu ya paling nggak lama 2-3 hari juga udah keluar gitu kalau selama nggak ada pendarahan, kecuali waktu zaman seleksi ya. Gue ngelihat dimana dia melahirkan gitu segala macam ya, gue pasti tau lah, walaupun dia punya kekurangan yang kayak gimana kayak lambat, responnya lambat, benar-benar sekarang udah berubah kayak gitu buat anak ya, karena kan dia udah sendiri sekarang. Kalau cuman dia misalnya sama pacarnya sekarang ya namanya orang lain ya gue nggak tahu ya pasti sama bokap sendiri. Soalnya gue tuh tipe cerewet kalau sama anak-anak gitu, soal apalah ganti pampers atau soal apa. Tapi bukan berarti ini dia nggak apik, no, dia nidurin segala macem apik juga. Cuman gue tuh tipe yang cerewet aja. Nah apa gue udah mulai nggak mau rebut anak-anak, sepertinya nggak ada yang harus direbutin sih. Ya gue berharap anak-anak ya di tempat ya nggak pernah lupain gue aja lah. Dia sengaja tahu kalau gue pernah jadi selalu akan jadi bokapnya sayang sama dia gitu. Kenapa gue share di YouTube? Karena ini YouTube gue yang emang gue nggak iklanin, nggak apa sih, nggak gue suruh orang subscribe. Jadi emang video pribadi gue aja gitu, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud menyedihkan keluarga. Karena ya di saat orang sedang waktu itu sedang depresinya ya punya cara masing-masing lah ya buat mengekspresikan diri biar nggak terlalu terbawa into dengan masalah-masalahnya dia. Dan sekarang gue anggap ini proses pembelajaran gue gitu. Cuman gue berharap bisa cepat ketemu sama anak-anak lagi, karena apa? Gue kalau udah kelamaan emosional gue hilang, kayak dalam arti kayak entar rasa sayang, gue sayang tapi udah nggak ada ikatan emosi lagi kayak gitu. Jadinya gue jadi cowok yang ngerasa freedom aja lagi kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang iyalah harus dibawa ibunya secara undang-undang gini, hey fuck, gue bisa lawan tuh, bisa lawan itu semua di apa namanya, di persidangan gitu. Ada kok semuanya, gue bisa banget gitu. Mau keluarin duit banyak bisa, ayo, tapi what for? Akhirnya itu gunanya buat apa gitu. Gue emang sih kesel ngeliat si Lydia tuh kayak egois banget sekarang gitu. Enggak, tenang, gue udah nggak berharap apa-apa lagi sama dia. Serius, malah gue doain yang terbaik buat dia gitu. Karena ya gue anggap aja dia pembelajaran di hidup gue gitu. Dan akhirnya ya udah sekarang gue let it go aja, maksudnya kayak ya sudahlah, berserah aja gitu sama Tuhan gitu, kayak mau dipertemukan kah atau mau gimana nanti gitu. Kalau untuk Lydia sih gue berharap dia, kalaupun itu dia berubah lah jadi manusia gitu. Kasihan mamanya di alam sana kayak gitu. Bukan berubah buat gue, bukan berubah buat balik, bukan ke arah situ, enggak. Udah terlalu parah bro kayak gitu. Nah ya udah, kalau dibilang iyalah harus sama ibunya, kan dia yang melahirkan, fuck you. Kalau gue bisa memilih takdir, gue yang lahirin juga gak apa-apa. Jangan selalu bawa dari dalam kehidupan feminis tuh kayak ibu kan yang melahirkan 9 bulan gini-gini. Ya itu takdir anjing. Kalau enggak ya gue juga mau tuh kerat gitu. Tapi ya udahlah. Kenapa gue pernah ngomong ini? Karena gue udah di fase kayak udah gue ke step selanjutnya. Udah kayak gitu, kayak gue mencari kehidupan baru in positive way ya. Dan gue lebih banyak dekat sama perempuan, tapi lebih hati-hati sih, selektif aja kayak gitu. Ya life must go on lah. Dan gue anggap emang semua kejadian ini emang karma masa lalu gue kali. Makanya gue dapet orang kayak dia buat menghukum gue gitu. Tapi mungkin dia ngerasa menang atau menghukum, no, lo gak menghukum gue kok. Cuman itu karena anak-anak di lu aja semuanya gitu. Cuman kasihan ya, jangan kelamaan. Ntar gue sama anak-anak ikatan emosional gue habis, nanti jadi kayak lupa gue punya anak. You know what, karena taper alat buat ini gue udah datang, gue jadi bemben
Gue salahnya gue ngirim ke rumah nyokap, gue pikir bakal lama sampai sini. Ya udah sekarang gue ke rumah nyokap lah, selain daripada di rumah gue juga editan masih bisa dicicil lah segala macem. Let's go ke rumah nyokap. Wow, jauh cuma sempat sampai fase yang keberapa nih ya? Ini yang terakhir nih, jadi udah 4 kali ganti taper. Yang terakhir yang segede ini dulu aja nih, buat nggak kelihatan nih, nggak akan fokus juga. Nanti gue video dari belakang deh. Nah, tadi ini yang gue pakai bahan-bahannya adalah alkohol swab ini. Nah, ini adalah taper yang tadi gue pakai. Tuh. Yang terakhir nih. Sebelumnya ada nih. Ada sekitar 4 tingkatan taper yang udah gue pakai. Bisa lihat kan, teman-teman? Dan yang masih sisa yang belum ini, tapi gue nggak akan sampai gede-gede banget sih, paling sampai 6 atau 8 mili deh, udah cukup. Tapi untuk kanan kiri juga belum tahu. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Oke, yuk lanjut kita ngedit videonya si siapa namanya, lupa gue. Video foto. Dia excited banget soalnya kayaknya, jadi ya gue percepat aja dengan lebih teliti. Let's go. Oh, naik 1 tingkat lagi, rasa jadi nyes teman-teman. Udah bisa, udah bebas ya kan. Oh iya. Gue kalau hal-hal kayak gini kenapa ya, gue selalu nikmatin sakitnya gitu ya, daripada gue nyakitin orang kan ya, dan nyakitin diri sendiri sih. Jangan dibawa ke agama, harus kalah gue ya. Yo, tinggal dimasukin nih plak rubbernya segini nih. Udah lumayan gede ya, jadi lubang kuping gue udah segede ini. Oke, bismillah, ayo masukin. Oke, 1 udah masuk dengan sempurna ke belakangnya gitu tuh. Jadi udah, itu ini namanya kayak plak rubber, jadi diganjel sama ini aja dulu, baru nanti kita naik ke tingkat berikutnya. Tapi gue nggak mau langsung deh, sabar-sabar aja ya, daripada kupingnya yang tercacat katanya. Oke, udah beres. Besok kalau kuat kita lanjut lagi yang kurang lebih gede lagi. Sekarang udah hari kedua after plug in atau ngebedain apa lubang ini. Rasanya nyut-nyutan sih, ini kayak masih baru sampai ke mili ke-5. Target sih nggak mungkin mau gede-gede, paling sampai 10 aja. Cuman itu nunggu ya step by stepnya, bulan-bulanannya lah. Gue nggak mau langsung kayak gitu. Paling besok dari 5 ini nanti kita baru pasang dulu apa namanya, kayak bearing atau bilangnya terowongan, sebagai terowongan kayak gitu. Udah sampai di rumah Kalimalang sih terowongannya, tapi besok aja sekalian semua. Ngejutan bright. Wow, tadi gue melakukan kebodohan, gue coba ngebersihnya tapi ngebuka cuping ini nih, karena dari kemarin nggak pernah berdarah kan. Terus pas gue buka, ngocor darah semua. Kira gue pakai anduk tuh, bleeding, it's not good. Habis nih keras lagi darahnya, kita bersihin deh tuh. Wah, tadi bleedingnya bleeding sih parah, tapi mudah-mudahan nggak apa-apa deh. Jadi yang satu ini, tapi udah gue kasih asam garam sih, selin namanya. Jadi itu 6 minggu mesti didiemin aja, baru ntar gue bisa naik lagi gitu. Gue nggak sabaran kali. Sampai rumah sebenarnya dari tadi siang sih, cuman gue tadi ketiduran seperti biasa lah. Kita kembali ngedit daily vlog kita. Sebenarnya gue ngedit daily ini bukan ngarep orang nonton sih, cuma buat simpanan gue pribadi aja gitu. Dan ya kayak tunnel antingnya belum bisa gue pakai deh, ya udah sabar aja deh. Kayaknya kalau kayak gini tuh nggak bisa buru-buru ditargetin, ngeri infeksi, apalagi gue ngelakuin semuanya sendiri kan. Gue nggak gini. Dan dari kemarin hujan terus men,
hari ini tuh tanggal 28 tuh katanya mau ada badai. Apalah gue nggak ngerti, tapi alhamdulillah semuanya terkendali dengan baik. Yo, I'm live but I'm dead. Now I feel it. Hai, malam. Gue mau cerita sedikit kemarin. Nggak tahu kenapa gue malam BM banget. Sebenarnya lagi seperti itu ya. Gue naikin lagi 2 tingkat, kayaknya sekarang ke 6 mili. Jadi karena apa? Karena gue pengen banget pakai rollnya gitu. Sebenarnya jangan ditiruin ya, itu sebenarnya bahaya. Dia harus ada step-step kan, bisa 2 minggu, 4 minggu dilihat baru naik lagi gitu. Berarti total tuh gue 3 hari tuh sampai 6 mili buat ngebolongin. Cuman buat pakai ini nih, yang kelihatan nggak sih fokusnya? Sorry. Nih. Kesini deh, ya kelihatan. Tuh. Ini baru 6 mili. Gue total paling, nah yang ini 4 mili. Emang kanan kiri gue nggak akan sama. Yang kanan nih kayaknya lebih kecil. Susah ya lensa fix itu untuk susah. Nah pokoknya ini 4 mili lebih kecil dari ini deh gitu. Nah paling ini 6, ini 8 atau 10 udah gitu aja. Gue nggak bakal sampai yang ngelebar gitu. Dan hari ini gue ngeliat YouTube, satu kanal YouTube tentang kasus perempuan yang apa namanya, suaminya tuh berhubungan dengan badan dengan ibu kandungnya sendiri. Ini apa ya, gue tuh semakin kayak ngebuat, bukan gua benci sama manusia apa perempuan atau gimana, masa benci sama perempuan, bukan normal. Jadi itu ngebuat gue mikir kayak setiap orang tuh punya masalah gitu. Jangan merasa masalah lu tuh yang paling besar dan Tuhan tidak memperhatikan lu. Enggak, sebenarnya kita tuh punya free will dari Tuhan gitu. Tuhan tuh udah ngasih tanda-tanda ini orang baik buat kita atau tidak gitu. Jadi kayak misalnya in case kasus gue gitu ya, sebenarnya dari awal Tuhan mungkin udah ngasih tahu kayak, Ki, lo tuh bukan anak baru kemarin sore, lo tuh tahu kalau ini tipe perempuan seperti ini gitu segala macam. Tapi gue tuh masih memakai free will gue tuh untuk enggak lah denial gitu semuanya. Tapi akhirnya ya udah, kalau ada apa-apa masih mau menyalahkan kayak apa namanya, ini semua Tuhan kenapa. Sorry tadi memory cardnya penuh. Iya tadi tentang perempuan ini nih yang buat di YouTube ini. Sebenarnya manusia itu punya free will gitu dari awal. Kita dikasih tunjuk sebenarnya sama Tuhan nih, perempuan ini atau laki-laki ini baik atau enggak sama kita. Tapi kadang-kadang kita kalau tuh ngerasa kayak, oh iya gue tuh seorang yang spesial buat dia, gue emang dapat kesempatan buat ngejaga dia. Oh enggak, dia pasti berubah. Enggak men, enggak kayak gitu caranya. Lu jangan pernah ngarepin orang untuk berubah. Orang nggak akan pernah bisa berubah kalau menurut gue sih. Mungkin bisa, tapi persentase kecil. Tapi gimana pun juga dia punya habit gitu. Dia punya apa ya, pemikiran yang kekurangan dia tuh emang ya udah seperti itu kadarnya gitu. Jadi ya nggak usah berharap banyak sama manusia gitu. Kayak di kasus gue nih, apakah gue sudah memaafkan nih? Sebenarnya gue tadi udah nggak mau bahas keluarga gue lagi ya di video ya, tapi pelajarannya di sini tuh kayak, lo jangan pernah merasa diri lo tuh yang paling nggak dikasihi sama Tuhan. Tuhan tuh sayang banget sama lo men. Ini gue lagi nasihat diri gue sendiri. Tapi dari awal lo yang udah mendenial, lo yang udah asal-asalan, dan akhirnya kenapa pas udah hancur, ya tentu Tuhan nggak, sistem Tuhan tuh gue rasa nggak bisa langsung kayak, nih gue benerin, enggak. Ada polanya dulu, bekerja semesta seperti apa, nggak kayak abrak-abrak ablang jadi, enggak. Kayak gue rasa cara main Tuhan tuh seperti itu sih. Terlepas apapun agama kalian ya, karena gue yakin Tuhan itu satu bagi gue. Tuhan kita satu, mau agama pun apapun agama kalian ya, kita tuh bersumber di satu Tuhan, di satu pencipta ya, kalau di gue Allah gitu. Nah kayak kok sekarang Kiko lo santai udah nggak mikirin anak-anak, enggak, anak-anak gue kayak dijaga sama Tuhan gitu. Lo nggak takut anak lo gini-gini, enggak. Karena apa? Kalau gue membiarkan rasa-rasa takut itu terus menggerogoti otak gue, demon tuh berhasil gitu, iblis tuh berhasil memegang kendali gue gitu. Karena gue rasa iblis itu nggak hanya bekerja kayak misalnya hanya mengganggu gue, dia hanya di seputar gue aja, enggak, dia tuh pasti kerja sama dengan orang sekitar kita. Ini biar si Yaki bunuh diri gimana caranya nih, oh iya dibuat kabur anak-anaknya segala macam kayak gitu. Enggak, gitu aja sih.
dan gue terima kasih banget sama Tuhan, sekarang gue masih bisa melewati semua tahap sampai saat ini. Ya gue lihat ya kayak kasus beliau perempuan ini kayak benar-benar dari orang yang nggak ada segala macam. Nah gue tuh masih ada rumah sendiri, tempat buat gue santai sendiri. Nah kayak dia misalnya mau menyendiri kemana, mau di hotel nggak mungkin kan. Kalau kayak gue ini bisa selalu menyendiri gitu, menyendiri tapi untuk in the positive way ya, nggak menyendiri untuk yang hal yang buruk-buruk kayak gitu aja sih. Ya gue bersyukur aja lah sama hidup ini. Udahlah itu aja ya. Kok gue jadi apa namanya, jadi kayak ceramah enggak sih. Intinya sih semua orang tuh menyangka Mas gila men. Suaminya berhubungan dengan ibunya. Ibu itu tempat gue kabur saat gue lagi ada masalah nih, saat ibu gue hidup. Terus gue mau kabur kemana lagi kalau ternyata selingkuhannya itu ibu gue gitu. Tadi gue pikir ya Tuhan kenapa gue enggak. Aduh. Di sisa hidup ini kalian kalau mau jadi manusia yang berguna aja buat yang lain. Untuk nafsu duniawi, gue rasa selama kalian tidak menyakiti orang lain atau bisa menyakiti istri, menyakiti siapa, itu urusan kalian lah. Tapi kalau untuk menyakiti istri segala macam, kalau masih punya istri ya masih ada hubungan keterikatan, ya nggak usah lah kalau gue bilang ya. Mendingan beli jujur ya, bukannya ngajak, tapi gue mendingan beli putus kayak gitu, nggak usah kalau bahasa orang dulu mendingan makan kambing daripada melihara kambing. Udah gitu aja. Good night, sukses selalu, semoga masalah kita cepat selesai.